untuk mencari calon menantu atau suami buat anaknya si Royto ini, saudara sekalian. Karena standarnya tinggi, namanya dia orang kaya. Ya, harus yang kaya yang melamar kamu, harus yang kaya raya yang jadi suami kamu, ya kan? Harus yang sepadan, ya. Jangan nyanyi oma ya oma. Pokoknya standar orang tuanya tinggi, sehingga banyak laki-laki yang enggan untuk mendekati Royto Ibnu Sa'ad At-Taimi ini. Sehingga pada akhirnya, ya, Royto Ibnu Sa'ad At-Taimi ini, ya, seiring bertambah umur, bertambah usia, bertambah waktu, semakin bertambah umurnya, bertambah usia, semakin tua. Tapi dia juga belum dilamar oleh seseorang pun. Akhirnya kemudian orang tuanya menjodohkannya dengan seorang laki-laki yang masih ada jalur hubungan keluarga. Setelah menikah, mereka belajar mencintai. Royto Ibnu Sa'ad At-Taimi ini, seiring waktu berjalan, teman sekalian, ia makin mencintai bagaimana ia menjadi istri yang soleha dari suaminya. Tapi ternyata, ya, suaminya menikahi Royto Ibnu Sa'ad At-Taimi ini, ibarat kata pepatah, ada udang di balik peyek. Gitu ya, kalau ibu ada udang di balik peyek, ya, ada udang di balik batu kalau bahasanya. Berarti ada sesuatu. Dia tidak tulus mencintai Royto, dia tidak tulus menikahinya. Kenapa? Dia ingin mendapatkan harta dari orang tua. Jadi dia menikahi Royto hanya karena harta sebenarnya. Jadi strategi dia untuk mendapatkan harta dari keluarga Royto, maka dia mau menikahi Royto Ibnu Sa'ad At-Taimi. Sementara semakin waktu dia semakin mencintai, dia belajar mencintai. Pada akhirnya dia semakin dan semakin cinta dia sama suaminya. Dia benar-benar melayani, berkhidmat kepada suaminya ini. Dan sekian dirahmati Allah. Tapi ternyata cintanya suaminya cinta kelapa. Ya. Artinya apa? Sekian dirahmati Allah. Royto cinta, tapi suaminya nggak apa-apa. Tadi karena harta. Kalau mungkin hari ini istilahnya ghosting. Ghosting itu laki-laki yang suka PHP perempuan, memberi harapan palsu. Abang akan hidup selamanya bersamamu, istriku sayang, sampai mau memisahkan kita. Pokoknya kaulah bulan, kaulah bintang. Ada wanita lain yang bisa membahagiakan hidupmu, hanya dirimu. Oh, pokoknya luar biasa rayuannya. Tapi PHP, sejatinya dia cari waktu bagaimana bisa meninggalkan Royto Ibnu Sa'ad At-Taimi. Maka di saat dia punya kesempatan, sekali dirahmati Allah, dia punya, ya, kunci untuk bisa meninggalkan Royto dengan membawa harta keluarganya. Dia pergi. Akhirnya kemudian dia pergi tanpa kabar berita. Dia pergi tanpa bilang sama Royto. Dia kemudian hilang begitu saja. Makanya disebut dengan ghosting. Royto tadi saking ya sedang cinta-cintanya, saat dia sangat mencintai suaminya, ditinggal pergi dia, lalu kemudian hilang tanpa kabar berita. Kemana nih orang pergi? Gak tahu kabar beritanya sekalian. Kira-kira apa yang terjadi dengan Royto, seorang perempuan yang terlanjur sangat mencintai, menyayangi seorang laki-laki yang ingin dia berkhidmat kepadanya, tahu-tahu kemudian laki-laki itu pergi meninggalkannya tanpa kabar berita. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada perempuan depresi, beban mental, stres. Ini yang terjadi dengan Royto Ibnu Sa'ad At-Taimi karena ditinggal saat sedang sayang-sayangnya. Izin ya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Mungkin Ibu juga pernah dengar nih. Sopo sing kuat ditinggal lunga. Nanti kita terjemahkan ya.
Sopo sing ora atine lara ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jeru-jerune kowe milih dalan liyane. Tahu artinya? Siapa yang kuat ditinggal pergi, siapa yang hatinya tidak sakit ditinggal pas sayang-sayangnya, pas lagi dalam-dalamnya kau pilih jalan lainnya. Nah itu ya, dapatkan kaset dari CD-nya di toilet-toilet terdekat. Asal di toilet ya. Ini psikologis ya. Kenapa kok bisa depresi ya? Karena iman. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh perempuan ini, terus sekalian dalam sejarah disebutkan dia menenun benang bersama dengan pembantunya. Pagi dia tenun, dia bintang, sore dia buka lagi. Besok pagi dia bintang lagi, sorenya dia buka lagi. Besok begitu seterusnya. Itu yang dia lakukan karena depresi. Lama-lama kalau misalnya ibu melihat ada tetangga nyapu rumah, nyapu halaman, kemudian dikumpul sampahnya, sebaik dikumpul lalu kemudian serak lagi, sapunya lagi, serak lagi, sapunya lagi, serak lagi. Bu kira-kira batin ngomongnya gimana kira-kira? Bocor halus tapi keliling kasihan. 3 bulan ditinggal suaminya gak pulang-pulang. Faktor ya. Ya sekalian, depresi. Jadi ibaratnya kalau Allah memberikan ibarat ini, jangan engkau seperti seorang perempuan yang dia pintal benang dengan kuat, lalu kemudian dia urai kembali sehingga menjadi angkasa cerai berai. Maknanya apa? Jangan engkau sudah tentukan janjimu, engkau hianati janjimu. Sama kayak orang seperti itu. Itu bahasa kayak kalau bahasa kasar kita gila ya. Ramadan engkau rajin berjemaah, setelah Ramadan engkau tak lagi ke masjid, tak lagi rajin berjemaah. Stres gitu. Bahasanya gitu. Ramadan engkau rajin baca Quran, sekarang tak pernah kau buka Al-Quran. Ini memang ada depresi. Gila orang. Itu bahasanya. Itu umpama. Berarti kalau ada orang yang kau sudah memaafkannya, kau sudah minta maaf sama dia, tapi kemudian kau sakiti lagi hatinya, mulutmu itu kemudian kau gunakan untuk menyakiti hatinya kembali, itu stres dia. Udah kau bersihkan hatimu, kau kotori lagi. Itu maknanya, itu ilustrasi yang Allah berikan kepada kita bersihkan dalam hati Allah. Orang yang sudah kita, bagaimana kita kuat menjaga komitmen kebaikan kita, lalu kemudian setelah Ramadan kita hilangkan itu semuanya, yang kehusuan kita hilang, istiqomah kita beribadah tak lagi, ya sedekah kita yang selama ini kita beri, ya kan? Kalau Ramadan kita betul-betul luar biasa, kota infak lewat depan kita, tarik dompet, kemudian pilih, kemudian tarik uang yang paling besar. Ramadan, setelah Ramadan selesai lewat, berakhir Ramadan, lewat kota infak depan kita, ambil dompet, tarik duit yang paling kecil. Rugi. Jangan sampai. Makanya Syawal itu peningkatan menjaga komitmen kita sekalian. Maka ayat ini surah An-Nahl 92 ini umpama ilustrasi yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah kita komitmen dengan kebaikan, lalu kemudian kita kembali dalam kemaksiatan. Jangan sampai kita hari ini komitmen kita bagaimana menjaga makan kita, menjaga harta kita, dari harta yang benar-benar kita peroleh adalah halal dan thayyibah mubarakah yang kita bawa pulang ke rumah, yang untuk anak-anak kita harta yang halal dan thayyibah mubarakah. Jangan sampai kemudian itu kita karena luar biasa
tugas kita di bulan Syawal ini bagaimana menjaga komitmen keberimanan, kebertakwaan kita, keberhasilan kita setelah kita mampu meraih fitrah dari ibadah Ramadan yang kita kerjakan. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan ya Bapak sekalian untuk menjaga keimanan, ketakwaan kita. Bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Sekalian dirahmati Allah, kita terus berjuang, bermujahadah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam kebaikan dan bertemu dengan ajal kita saat kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah, kita dijauhkan ketika ajal menjumpai kita saat kita melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. Nauzubillah min dzalik. Kita semua berdoa semoga kita berjumpa dengan ajal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu idaman kita semua. Dunia ini tidak lama.